Oke, Shalom semua. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam ibadah kita hari ini. Oleh itu, mari kita sediakan hati kita. Saudara dan saudari kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita datang bersama sebagai keluarga Allah di dalam hadirat Bapa untuk mempersembahkan syukur dan pujian kepadanya, untuk mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, untuk membawa keperluan dunia kepadanya, untuk memohon pengampunan bagi dosa-dosa kita, untuk menemukan anugerah-Nya agar melalui anaknya Yesus Kristus kita dapat memberikan diri kita kepada pelayanan-Nya. Tuhan beserta kamu. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan Allah tidak ada di dalam hati kita. Tetapi jika kita mengaku dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan membersihkan kita daripada perbuatan salah. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap semua manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal atas kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati Engkau dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengampuni semua orang yang mengakui dosa mereka dengan bertobat, mengasihi kita dan membebaskan kita daripada segala dosa kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kita untuk pelayanan-Nya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kita dalam kehidupan kekal. Amin. Tuhan, bukalah bibir kami, marilah kita menyembah Tuhan. Kemuliaan pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus seperti sekarang ini sampai selama-lamanya. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam pujian dan penyembahan. Oleh mari kita muji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan, terpujilah nama Yesus, termulialah nama Tuhan, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya.
haleluya. Hanya Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang termulia Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu Tuhan, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas kebaikan-Mu? Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, selamanya Tuhan, kami menyembah-Mu. Kaulah harapanku, hidupku Tuhan, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
segenap hatikan Tuhan, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya ku bersyukur padamu Yesus, selamanya ku menyembah Tuhan. Oh, oh, oh. Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan hari ini dapat bersama untuk beribadah. Sama ada sekarang ini kita beribadah masih bersama dengan keluarga di masing-masing, atau mungkin sekarang beribadah di gereja, ya. Kita terus menyerahkan masa ini ke dalam tangan Tuhan. Jadi sekarang adalah masa untuk firman Tuhan. Jadi sebelum itu mari kita semua tunduk kepala. Saya pimpin kita di dalam doa untuk memimpin kita di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk minggu ini. Karena sekali lagi dengan kasih Tuhan kami dapat bersama beribadah di tempat ini. Dan kami terus berdoa menyerahkan firman Tuhan yang akan mendengar sebentar lagi. Kiranya hikmat kuasa Tuhan sendiri akan memimpin, menyertai khususnya hamba-Mu yang menyampaikan dan semua umat-Mu yang mendengar saat ini. Kiranya daripadanya kami akan terus belajar sebagai murid Kristus untuk hidup sesuai dengan kebenaran-Mu, sementara terus menerus melaksanakan amanat agung yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, seperti yang saya sudah mengatakan minggu lalu, dalam pelayanan Yesus sekarang ini adalah masa-masa untuk murid-muridnya terus-menerus belajar, ya. Dan ini adalah satu pembelajaran yang orang bilang bukan lagi secara teori, tapi langsung kepada praktikalnya. Dan minggu lalu, kalau kita masih ingat, ya, temanya adalah bertekun dalam kesalehan, ya, karena bukan sedikit cabaran yang akan kita lalui, hadapi ketika kita mengikuti Tuhan, ya. Nah, untuk minggu ini kita akan melihat satu lagi pembelajaran, ya, di mana dalam pelayanan kita atau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya, sebagai murid Kristus, ada satu perkara yang sedikit kita kena berhati-hati, di mana kalau kita tidak berhati-hati, ya, perkara ini daripada menjadi sesuatu kebaikan kepada kita, sebaliknya akan menjadi sesuatu yang akan membinasakan kita, ya. Maksudnya di sini adalah mengenai kelebihan-kelebihan, ya. Karena di dalam hidup kita ada banyak perkara yang kita anggap sebagai itu kelebihan kita, sebagai kekuatan kita, sebagai keistimewaan kita. Dan perkara-perkara seperti ini boleh saja menjadi satu perangkap halus kepada kita, sehingga akhirnya kita lupa, ya, sehingga akhirnya kita lalai, sehingga akhirnya terpesong pengertian kita mengenai kebenaran. Dan pada minggu ini, ya, dengan tema kelebihan mendasari kekurangan, berdasarkan kepada Markus pasal 10 mulai ayat 17 sampai 30, ya. Kita akan sama-sama belajar melalui satu peristiwa, ya, bagaimana suatu kelebihan boleh mendasari sebuah kekurangan,
Maksudnya kelebihan itu akhirnya menjadi kekurangan kita. Kekuatan itu akhirnya menjadi kelemahan kita. Keistimewaan itu akhirnya menjadi sesuatu yang membinasakan kita. Ya, lebih kurang begitu ya. Sebab ini adalah sesuatu yang kita akan hadapi, ya. Jadi sebagai pendahuluan, sebagai poin yang pertama, kekurangan dari kebaikan. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan kekurangan dari kebaikan? Nah, dia akan menjadi satu kekurangan apabila kebaikan itu hanya setakat perkataan atau hanya setakat pengertian dalam hidup. Ya. Dalam Markus pasal 10 ayat 17 hingga 18 mengatakan seperti ini. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperolehi hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain dari Allah saja." Jadi dalam pembacaan ini, ya, khususnya dalam Markus 10 ayat 17 hingga 30. Ya. 30 ini kita melihat mengenai seorang, ya, yang datang kepada Kristus dengan penuh bersemangat, dan saya pikir dia juga mempunyai kehidupan yang sangat baik, yaitu kerendahan hati. Ya, apabila dia datang kepada Yesus, dia bertelut di hadapannya. Dan pertanyaannya adalah ini: bagaimana supaya saya memperolehi hidup yang kekal? Tetapi apa jawaban Yesus? Ya, setengah orang langsung menanggapi saja persoalan seperti ini. Sebab dia kata ini peluang. Dia kata ini kesempatan. Dia kata ini jalan terbuka untuk dia. Tapi jawaban Yesus pertama-tama dia mengurusi dulu apa yang ada di dalam orang ini. Dia menjawab seperti ini. "Mengapa kamu katakan saya orang yang baik? Tidak seorang pun yang baik, hanya Allah saja." Jadi perhatikan jawaban Yesus di sini. Jawaban Yesus di sini kita melihat seperti sudah memberikan satu gambaran akan masalah sebenar orang ini, yaitu di sebalik kebaikan orang ini, dengan perkataannya, dengan kerendahan hatinya dan sebagainya, ada sesuatu yang perlu diperbetulkan, di mana Yesus mengatakan hanya ada seorang yang baik, yaitu Allah saja. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Sebab Yesus sudah melihat pemahaman orang ini mengenai kunci untuk mendapatkan kehidupan kekal adalah cukup melalui kehidupan yang baik. Dan ini tercermin melalui perkataan-perkataan yang baik, dengan rasa hormatnya, dengan rasa rendah hatinya, dan sebagainya. Orang ini berpikir dia adalah orang yang baik. Dan apabila dia mengatakan Yesus yang baik, guru yang baik, itu menunjukkan bahwa orang ini hanya melihat Yesus sebagai seorang yang baik. Dan sebenarnya soalan orang ini pun kita tidak begitu pasti. Adakah benar-benar dia mau mencari hidup yang kekal? Atau seperti soalannya ini adalah soalan yang sebenarnya dia jangka jawabannya dia sudah tahu. Dia hanya ingin
mengajukan satu soalan yang sebenarnya dia pikir dia sudah tahu jawabannya, yaitu cukup dengan kehidupan yang baik. Itulah sebabnya dia melihat Yesus sebagai seorang yang baik, dan dia berpikir dia seorang yang baik. Nanti kita akan melihat jawabannya dalam perbualan Yesus seterusnya dengan orang ini. Bagaimana dia menganggap dia adalah orang yang baik. Ya. Tetapi inilah masalahnya. Ya, inilah masalahnya. Karena apa? Dia berpikir cukup dengan cara hidup yang baik seperti itu. Dan ada ramai orang berpikir sebegini. Ya. Persoalannya adalah, adakah menjadi satu kesalahan dengan memiliki kehidupan yang baik melalui perkataan-perkataan, dengan gambaran perkataan-perkataan, dengan cara hidup dan pembawaan diri yang baik? Adakah itu salah? Tidak. Ya. Namun untuk tujuan, perhatikan ini ya, memiliki hidup yang kekal. Sob, ini adalah soalan orang ini. Kehidupan baik saja, dengan perkataan-perkataan baik, hormat, rendah hati dan sebagainya saja, itu bukan caranya. Bukan saja bukan caranya, tapi bukan jaminannya untuk memperolehi hidup yang kekal. Itulah permasalahan orang ini. Dia berpikir bahwa Yesus orang yang baik, dan dia sendiri memiliki cara hidup yang baik. Itulah kuncinya untuk memperolehi hidup yang kekal. Walaupun kelihatannya dia bertanya, tetapi sebenarnya sepertinya dia sudah mengekspresi anggapannya tentang bagaimana mendapat hidup yang kekal. Secara tidak sengaja, secara tidak sadar, dia sudah ungkapkan itu kepada Yesus dan Yesus mengetahuinya. Itulah sebabnya Yesus langsung menanggapi dia dengan mengatakan, saya tidak baik. Ya, kalaulah kita boleh terjemahkan balik, kalaulah kita boleh dramatize perkataan Yesus ini, saya bukan orang yang baik, kau pun bukan orang yang baik. Karena kalau kita perhatikan di sini, walaupun Yesus tidak mengatakan kau pun bukan orang yang baik, karena dia mengatakan hanya satu yang baik, artinya orang itu pun tidak baik juga sebenarnya. Dan kan orang itu dia sendiri yang dianggap baik oleh orang pun dia mengatakan, saya pun tidak cukup baik, hanya ada satu, yaitu Allah. Jadi di sini Yesus memberitahu orang ini untuk memperoleh hidup yang kekal. Kebaikan saya pun, yang kau nampak saya baik pun, itu tidak cukup. Dan setiap orang itu bukan jaminan. Nah, selain daripada itu, kita juga melihat bahwa sekarang daripada ya kebaikan ini, dia menjadi satu kekurangan. Karena apa? Anggapan orang ini, dia berpikir itu adalah jaminannya, tapi sebenarnya bukan. Jadi itulah sebabnya mengapa kekurangan dari kebaikan ini, yaitu apabila kita melihat kebaikan ini hanya setakat perkataannya, hanya setakat kehidupannya. Lagi satu adalah mengapa kita boleh mendapat kekurangan dari kebaikan ini. Karena apabila kita menganggap yang kedua, kebaikan setakat perbuatan, itu juga akan mendasari kekurangan itu. Ya, dalam ayat 19 sampai 20 dia mengatakan, Yesus melanjutkan jawabannya, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Perhatikan jawaban orang ini.
Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Ya. Nah, semakin jelas akan pegangan orang ini. Jelas sekali bahwa seperti yang saya katakan awal tadi, soalannya itu sepertinya bukan soalan yang benar-benar menunjukkan dia mau mencari kehidupan yang kekal. Di belakang pemikiran pertanyaan ini dia masih menganggap bahwa apa yang diperlukan untuk memiliki hidup yang kekal itu dia sudah buat. Itulah sebabnya Bilais mengatakan, "Semua ini kau perlu buat." Oh, dia jawab dengan pantas. "Semua ini saya sudah buat, saya ikut sejak daripada masa muda lagi." Ya. Jadi jelas sekali pengertian orang ini adalah dia berpikir bahwa dengan mempunyai kehidupan yang baik melalui perkataan, melalui ialah pembawaan apa semua, apalagi dengan perbuatan-perbuatan yang menuruti segala yang tertulis di dalam masa itu Taurat, itu sudah cukup untuk memperoleh hidup yang kekal. Tapi jelas sekali ya, dia bertanya, sama ada betul-betul dia mau tahu atau apa, sebenarnya sama ada dia betul-betul bertanya walaupun dia pikir dia sudah tahu, atau dia bertanya karena dia kurang pasti sebenarnya. Nah, itu dua kemungkinan soalan orang ini. Dan dalam proses itu Yesus secara perlahan-lahan memperbetulkan pemahaman orang ini tentang bagaimana memperolehi hidup yang kekal. Ya. Dan di bahagian yang kedua ini, setelah Yesus memperbetulkan perkara yang pertama, yaitu hanya Allah yang baik. Yang kedua ini, dia mengatakan, semua ini harus kau turuti. Tapi saya percaya Yesus belum sampai kepada kemuncak matlamat pengajarannya. Dia baru masuk ke level yang seterusnya, tahap seterusnya. Itu kau kena taat ini. Dan di peringkat itu orang itu mengatakan, saya sudah buat semua. Apa masalahnya di sini? Sekali lagi kita mau melihat masalahnya. Karena orang ini mengatakan semua saya sudah buat. Masalahnya di sini adalah seperti yang menjadi poin kita adalah apabila kebaikan itu hanya dilihat dari segi perbuatan, atau kebaikan itu setakat perbuatan. Ya, dia berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik ini, secara luaran ini, dia telah memenuhi, dia telah menepati, dia telah mencukupi persyaratan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tapi kita semua tahu bahwa itu bukanlah jawabannya. Kita semua tahu bahwa ini bukanlah apa yang boleh menjamin orang ini memperoleh hidup yang kekal. Jadi di bagian yang pertama ini kita melihat kenapa ya kelebihan mendasari kekurangan. Karena kelebihannya di sini adalah orang ini mempunyai kehidupan yang baik. Semua kehidupan yang baik, perbuatan yang baik. Tapi semua kebaikan ini justru membuatkan orang ini, ya, kelebihan kebaikan ini menjadi dasar kepada kekurangannya. Karena kelebihan inilah yang telah mengurung dia di dalam satu pemikiran bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal cukup dengan memiliki kehidupan yang baik melalui perkataan, melalui perbuatan. Perhatikan, daripada dia jadi satu kelebihan karena dia seorang yang baik, kebaikan itu menjadi kekurangannya.
Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita perlu berhati-hati tentang perkara ini. Ya, kita jangan terperangkap. Karena kita berpikir kita mempunyai kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini seperti perkataan kita, humble, hormat, dan sebagainya. Itu tidak salah. Atau kita mempunyai perbuatan-perbuatan yang baik. Itu pun tidak salah. Tetapi soal untuk memperolehi hidup yang kekal, kita perlu memperbetulkan pemikiran kita. Kita jangan menjadi seorang yang selisah di tempat yang kita pikir kelebihan kita, yaitu sebagai seorang yang baik. Karena nanti justru pemikiran ini menjadi dasar kekurangan kita. Karena itu menghalang kita untuk menemukan kebenaran mengenai bagaimana kita memperolehi hidup yang kekal. Perkara yang kedua adalah kekurangan dari kelebihan. Maksudnya di sini adalah kalau tadi kebaikan itu dia anggap sebagai dia punya kelebihan atau dia punya dasar untuk hidup benar dan menjadikan dia sebagai seorang yang layak menerima kehidupan yang kekal. Ya. Nah, yang kedua ini adalah seorang yang merasa berkelebihan dan memang dia memiliki kelebihan. Tetapi justru karena pemikiran bahwa dia merasa mempunyai kelebihan, keistimewaan dan sebagainya, itu mendasari kekurangannya. Nah, bagaimana ini berlaku? Ini berlaku apabila kelebihan ini jadi keutamaan. Kita fokus kepada kelebihan-kelebihan kita. Kita fokus kepada keistimewaan-keistimewaan kita yang mungkin orang lain tidak ada. Dan kita berpikir bahwa itulah kuncinya. Itulah puncanya, itulah dasarnya yang akan menjamin kita kepada kehidupan kekal. Ya, perhatikan dalam Markus 10:21, Yesus melanjuti atau menanggapi jawaban orang ini. Apabila orang ini mengatakan, semua itu saya sudah buat. Dan apa dia bilang? Apa Yesus mengatakan? Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Dia kasihan kepada orang ini. Karena jelas sekali orang ini tidak paham mengenai kunci untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan dia menyambung, firman Tuhan ini menyambung, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Dan disinilah kemuncak sebenarnya arah tuju kepada pengajaran Yesus ini, kepada orang ini. Apa dia mengatakan? Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini cabaran besar kepada orang ini. Dia, kalau kita melihat, dia seorang yang kaya. Karena Yesus mengatakan, jualah apa yang kau miliki. Artinya dia ini mempunyai kelebihan yang mungkin orang lain tidak ada. Tapi kelebihan ini Yesus minta supaya diberikan kepada orang lain. Ya. Dan apa yang menjadi ukuran kepada pemahaman, kebenaran pemahaman orang ini adalah apa yang Yesus sedang minta dia lakukan sekarang. Ya. Dan disinilah apa yang menjadi cabaran besar. Tapi cabaran besar ini sebenarnya bukan mengenai dia harus memberikan apa yang dia miliki. Cabaran besar di sini adalah mengenai
peperangan di dalam pemikiran orang ini sekarang. Di sini barulah pemikiran orang ini seperti mengalami satu proses peperangan, yaitu betulkah dia adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memperoleh hidup yang kekal melalui kelebihan yang dia ada. Ya, disinilah nanti penentunya. Jadi masih seperti kita juga hari ini, ya, masih ada orang juga seperti ini, ya, karena perintah untuk menjual milik dan bagikan kepada orang miskin lalu mengikut Yesus ini adalah satu ujian yang tepat kepada orang ini. Dan kadang-kadang ini juga satu perkara yang biasa terjadi kepada kita. Orang ini terlalu bergantung dan mengandalkan diri pada kekayaannya. Dan Yesus tahu perkara ini, dan Yesus mau dia melepaskan ikatan itu dan mengikut Yesus. Tetapi itu yang sukar untuk dilakukan. Adakah kita mengalami perkara yang sama? Apabila ada sesuatu kelebihan yang kita ada, tapi apabila Yesus mencabar kita untuk melepaskannya, apakah respon kita? Nah, seperti yang saya mengatakan, daripada itu satu kelebihan bagi orang ini, kekayaannya, sekarang itu menjadi kekurangan kepada dia. Kenapa itu menjadi kekurangan? Karena rupanya dari segi keutamaan antara Yesus dengan kelebihan yang dia ada, orang ini lebih mengutamakan kelebihannya, yaitu kekayaannya. Ya. Kenapa kelebihan ini menjadi satu kekurangan bagi orang ini? Bukan saja karena dia lebih mengutamakan kelebihannya ini, tapi juga jelas sekali bahwa orang ini, ya, kelebihan ini jadi ikatan. Kelebihan orang ini, yaitu kekayaannya, jadi ikatan. Ya. Kenapa dikatakan jadi ikatan? Karena dalam Markus 10 ayat 22, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Nah, perhatikan sekarang, terserahlah sudah diri sebenar orang ini. Sebaik saja dia mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Nah, seperti yang saya mengatakan tadi, kelebihannya ini sekarang menjadi kekurangannya. Karena kelebihannya ini lebih utama bagi dia. Karena kelebihannya ini telah mengikat dia. Ya. Di sini kita melihat bagaimana kelebihan ini mendasari kekurangannya. Apa yang uniknya adalah orang kaya ini, dia merasa bahwa selama ini dengan cara hidup yang baik, dengan ketaatan yang baik terhadap semua yang dia percaya, dia telah penuhi selama ini, dan kemudian dia mempunyai kelebihan-kelebihan dari segi harta,
Ya. Dia berpikir bahwa semuanya itu adalah kunci untuk memperoleh hidup yang kekal. Tapi jelas sekali bahwa apabila Yesus memperhadapkan dia mengenai cabaran yang cabaran yang paling dalam, yaitu supaya dia menjual atau membagikan harta bendanya, disitulah dia tidak dapat memenuhinya. Ini sama seperti ketika dalam pelayanan Yesus juga ada orang berkata, sebab apabila Yesus mengatakan kasihilah semua manusia, dan orang-orang itu bertanya, siapakah semua manusia? Ya, Yesus bertanya, siapakah sesamamu manusia? Karena pada waktu itu, walaupun mereka tahu bahwa untuk mengikuti Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, itu sama seperti mengasihi sama manusia. Tapi jelas sekali dalam praktiknya, mereka hanya mengasihi sebangsa mereka, sementara bangsa yang lain, orang yang lain, mereka pandang rendah. Ini sama case-nya ini. Ya, dia tahu bahwa jangan begini, ini, seperti dalam 10 hukum. Ya, tapi jelas sekali bahwa pemahaman mereka ini hanya dari segi luaran, hanya dari segi permukaan, hanya dari segi ritual, hanya dari segi perbuatan. Dan itu bukan jaminannya untuk mereka memperoleh hidup yang kekal. Jadi untuk kita hari ini sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya, kita harus berhati-hati. Ya, apakah kelebihan kita hari ini? Kalau kita tahu apa kelebihan kita, puji Tuhan. Tetapi jangan sampai kelebihan itu menjadi keutamaan kita. Jangan sampai kelebihan itu jadi ikatan kepada kita, sehingga itu menarik kita kepada fokus yang salah. Sehingga itu memisungkan pegangan kita di dalam Tuhan. Ya, karena ini biasa berlaku. Ketika mereka susah, mereka ingat Tuhan. Ketika mereka susah, mereka mencari Tuhan. Tapi ketika mereka sudah mempunyai kelebihan, mereka lupa Tuhan. Padahal dulu waktu mereka sudah mengatakan, kalau Tuhan memberkati saya begini, kalau Tuhan berkati saya begini, saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini. Ketika anak-anak bersekolah, ketika anak-anak dalam posisi mencari kerjaya dan sebagainya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong supaya anak-anak saya berjaya, supaya kami berjaya dalam usaha kami, dalam bisnis kami, dalam pekerjaan kami. Kita bertelut di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi apabila Tuhan mengabulkan semuanya, anak kita berjaya, pekerjaan kita berjaya, bisnis kita berjaya, dan sebagainya. Bila kita dicabar untuk memberi, sebagai contoh persepuluhan. Persepuluhan ini adalah satu kesyukuran kita sebenarnya kepada Tuhan. Allah atau Yesus tidak minta semua pun. Dia hanya meminta 10% contoh. Ya. Jangan pula kamu mengatakan bahwa ini satu paksaan. Ini adalah satu bentuk kesadaran kita mengenai apa yang Tuhan telah beri kita. Ingat dulu kita sampai berguling saja tidak memohon kepada Tuhan. Minta itu, minta ini, berkati itu, berkati ini. Dan sekarang tiba gilirannya kita harus memberikan apa yang Tuhan, kembalikan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Sekarang kita pula mau berkira dengan Tuhan. Kadang-kadang ada orang mempersoalkan tentang cabaran gereja, tentang persepuluhan ini. Sedangkan persepuluhan bertitik tolak daripada bagaimana Tuhan telah memberkati kita. Ya. Karena itu berarti kita bersyukur. Kalau ada orang yang mengatakan gereja ini
tahu minta itu ini saja. Mereka tidak memahami konsep di sebalik daripada pemberian kita. Mengapa kita perlu memberi kepada Tuhan? Ya. Ingat, karena Tuhan terlebih dahulu memberkati kita. Jadi dengan cara demikian, Tuhan memberkati kita dengan berapa banyak sekalipun, selama kita terus-menerus mengucap syukur, kita tidak akan pernah lupa, kita tidak akan pernah lalai. Seperti mana orang kaya ini. Karena pemikiran kita tentang kelebihan ini adalah benar. Itu tidak ada kena mengenai kehidupan kekal. Tapi itu lebih kepada dasar kita menggunakannya untuk pekerjaan Tuhan. Kesyukuran kita apabila mengingat bagaimana Tuhan telah memberkati kita. Nah, yang ketiga adalah kita semakin pergi kepada perkara yang lebih jelas. Kalau tadi apa kelebihan yang mendasari kekurangan kita? Yang pertama itu mengenai kehidupan kita yang baik. Kedua itu mengenai kelebihan-kelebihan kita. Kedua perkara ini adalah sesuatu kelebihan. Tapi bila salah dari segi konsep pengertiannya, bila itu dihubungkan mengenai jaminan kehidupan kekal, kelebihan itu justru mendasari kekurangan kita, menjadi kelemahan kita. Tapi ada satu lagi perkara yang lebih jelas di sini berdasarkan konteks Markus ini, yaitu mengenai kekayaan. Kalau kita lihat, kekayaan adalah satu kelebihan sebenarnya. Tetapi kalau itu jatuh kepada orang yang mengerti firman Tuhan sesungguhnya. Kalau kekayaan ini jatuh kepada orang yang tidak mengerti, tidak paham mengenai kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya, kekayaan itu jadi bahaya. Dan daripada dia menjadi satu kelebihan, justru sekarang yaitu akan menjadi kekurangan. Nah, bagaimana kelebihan kekayaan ini menjadi satu kekurangan? Apabila kekayaan itu menjadi jerat. Dan itu kita sudah melihat kepada orang kaya tadi, di mana hatinya terus sedih apabila Yesus mencabar dia untuk menjual harta miliknya. Dan apa penjelasan Yesus tentang ini? Dalam ayat 23 sampai 27 dikatakan seperti ini. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah proses pembelajaran murid-muridnya. Ya, dia mengatakan, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Kita mungkin bertanya, mengapa ya? Seperti dalam konteks ini, seperti Yesus atau Tuhan banyak berpihak kepada orang miskin, sehingga sepertinya jadi kaya itu sebagai satu masalah.
Adakah itu maksud Yesus? Saya percaya tidak. Karena kita perhatikan dalam Alkitab, ada ramai juga hamba-hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan memimpin bangsa Israel. Pada masa itu adalah orang-orang yang kaya. Sebut saja nama Abraham, Ishak, Boas, Daud, Salomo, Ayub. Tokoh-tokoh ini adalah orang-orang kaya pada zamannya. Ya. Mereka semua ini adalah orang-orang kaya. Jadi kita percaya Yesus tidak bermaksud bahwa menjadi kaya itu sebagai sesuatu masalah. Ya. Apa yang menjadi masalah adalah seperti mana dikatakan dalam Markus ini. Apabila Yesus mengatakan, jualah milikmu, kelihatan benar bahwa orang ini sangat berat hati dan sedih. Apa yang Yesus coba ajarkan di sini adalah bukan mengenai berapa banyak yang kita ada, bukan mengenai berapa terperinci kita menuruti hukum Taurat. Semua ini baik, ya. Tapi sekali lagi, karena kembali kepada pertanyaan orang ini, bagaimana memperoleh hidup yang kekal? Ya, kita perlu, atau orang ini perlu memperbetulkan pegangan hidupnya. Ya, dan kalau semua kelebihan-kelebihan ini justru menjadi sesuatu yang menyebabkan dia salah dalam pegangan hidupnya, maka itulah yang jadi masalah. Dan jelas sekali orang kaya ini mempunyai pegangan hidup yang salah. Dia berpikir dia mempunyai cara hidup yang baik melalui perbuatannya, perkataannya, dan melalui kekayaannya, melalui ketaatannya kepada Taurat dan sebagainya. Dia pikir semua ini cukup untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena itulah pegangan hidupnya. Dan ini yang Yesus mau perbetulkan. Bukan karena dia kaya, tapi apabila kelebihan kekayaannya ini justru menjadi jerat kepada dia, itu yang tidak betul. Dan mengapa kebanyakan mengenai kekayaan selalu mendapat respon yang agak negatif daripada Tuhan? Karena memang kekayaan ini sebenarnya bahaya. Sebab kekayaan ini sebagai sebuah harta, satu harta, akan selalu membawa fokus kita kepada harta itu, kekayaan itu. Sehingga ada firman Tuhan mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini memang satu kenyataan. Saya percaya Yesus hanya mencabar orang ini. Tapi cabarannya itu adalah sebenarnya lebih kepada memperbetulkan pegangan orang ini. Hari ini kita mungkin tidak mempunyai kekayaan seperti orang ini. Kalau ada, ya. Tetapi semada ada atau tiada, persoalannya adalah kita kena kembali kepada jawaban apa yang kita mau respon kepada soalan Yesus. Karena jawaban kita itu adalah menentukan pegangan hidup kita. Jadi apa kelebihan kita hari ini? Apa kekayaan kita hari ini? Perhatikan. Itu boleh menjadi apa saja. Tidak semestinya kita mempunyai 2, 3, 4 baris rumah. Tidak semestinya kita mempunyai 100-200 ekar kebun dan sebagainya. Kadang-kadang itu benda yang kecil saja. Tapi benda kecil ini pun sudah cukup untuk mengikat kita. Perkara kecil ini pun sudah cukup untuk memisungkan pegangan kita. Itu pun satu kelelayan juga. Itu pun satu cabaran juga kepada kita. Ya. Oleh itu,
kita perlu perhatikan baik-baik di sini. Jangan sampai kelebihan-kelebihan ini menjadi jerat kepada kita sehingga pegangan kita terpesong dan seterusnya menyebabkan kita terlepas daripada apa yang sebenarnya perlu kita ada untuk memiliki hidup yang kekal. Perkara kedua, bagaimana kekayaan ini nanti menjadi satu kekurangan. Bukan saja apabila kekayaan ini menjadi satu jerat, tapi juga apabila kekayaan ini sepertinya menjadi satu beban. Nah, kita perhatikan dalam ayat 28-30, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, murid-murid ini memberitahu bahwa mereka telah meninggalkan segala-galanya untuk mengikut Tuhan. Tetapi tidak semua seperti murid-murid ini. Ya, ramai orang karena kekayaan yang mereka ada, daripada itu menjadi satu kelebihan kepada mereka, justru menjadi beban. Mengapa dikatakan menjadi beban? Karena mereka tidak dapat melakukan apa yang seperti murid-murid ini lakukan. Ya, murid-murid ini mengatakan mereka sudah meninggalkan segala-galanya. Dan ini adalah satu gambaran sebenar tentang bagaimana memperoleh hidup yang kekal, seperti yang dikatakan dalam ayat 30 tadi. Ya, karena bukan saja orang yang meninggalkan segala-galanya untuk mengikut Tuhan ini akan mendapat 100 kali lipat. Tapi apa yang lebih penting, dia mengatakan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ya, dia akan menerima hidup yang kekal. Dan inilah jawaban kepada persoalan orang tadi yang bertanya, bagaimana saya memperoleh hidup yang kekal? Yaitu sanggup meninggalkan segalanya untuk mengikut Yesus. Dan kita perlu jelas juga di sini. Ya, apakah yang dimaksudkan dengan meninggalkan segalanya? Meninggalkan segalanya di sini adalah sebenarnya bukanlah bermaksud hanya karena ikut Tuhan kita tinggalkan keluarga, kita lepaskan apa yang kita ada dan sebagainya menjadi papa kedana dan sebagainya. Walaupun memang secara praktikal ada juga, contohnya apabila kita perlu diutus ke sana, ke satu tempat yang jauh, memanglah kita perlu tinggalkan ibu bapak kita dan sebagainya. Ya, itu iya. Tetapi maksud sebenarnya Yesus di sini adalah mengenai prioritas kita, keutamaan kita. Sebab semua yang murid-murid lakukan ini adalah satu proses mengenai memilih keutamaan. Dan keutamaan ini pula keputusan yang membimbing kepada keputusan kepada apa keutamaan ini adalah menggambarkan tentang apa yang kita pegang. Dan murid-murid ini memegang satu perkara yang benar, yaitu mengikut Tuhan adalah segala-galanya. Kunci untuk berkehidupan kekal adalah dengan mengikut Tuhan. Dan ini memerlukan pengorbanan. Ini memerlukan harga yang perlu sanggup kita bayar. Ini yang Yesus maksudkan di sini. Ya.
Itu yang maksudkan di sini. Tapi kalau untuk melepaskan semuanya itu menjadi satu beban, itu masalah. Seperti orang kaya tadi. Melepaskan kekayaannya menjadi satu beban kepada dia. Kekayaannya menjadi beban kepada dia. Itu masalahnya. Dia tidak sanggup berkorban. Dia tidak sanggup melepaskan. Dia tidak sanggup membayar harga. Ini gambaran kepada pegangan hidupnya. Inilah gambaran sebenar pegangan hidup orang ini. Dan jelas sekali pegangannya terpesong. Dan Yesus membuat pengajaran ini kepada murid-muridnya. Bahwa mereka telah memilih yang benar. Membuat keputusan yang tepat. Hari ini, ya, kita juga berhadapan dengan pilihan-pilihan atau keperluan untuk membuat keputusan yang tepat. Bagaimana kita membuat keputusan yang tepat? Itu semua berbalik kepada pegangan hidup kita. Dan pegangan hidup kita sebagai orang yang percaya adalah fokus kepada Tuhan, fokus kepada Yesus Kristus. Semuanya tentang Kristus. Segala-galanya adalah Kristus. Karena dialah yang menjadi terutama dalam hidup kita. Hidup boleh berubah. Situasi persekitaran boleh berubah. Kita boleh berada dalam posisi atau keadaan yang terombang-ambing dan sebagainya. Tapi satu yang pasti adalah pegangan kita kepada Tuhan itu jangan ditentukan oleh dunia. Jangan ditentukan oleh persekitaran. Jangan ditentukan oleh apa yang kita ada, apa yang kita tidak ada. Karena semua perkara ini boleh menjadi kekurangan kita, boleh menjadi kelemahan kita. Karena semua perkara ini, daripada dia satu kelebihan, itu akan mendasari kekurangan menjadi kelemahan kita. Oleh itu, kita perlu memikirkan satu perkara ini. Simple saja. Fokus kepada Tuhan. Apabila kita harus memilih, apabila kita harus membuat keputusan, fokus kepada Tuhan. Segala-galanya adalah untuk Tuhan. Maka saya percaya, jika ini yang kita pegang, sebagai orang percaya, sebagai muridnya, kita akan tetap memiliki kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena apabila kita fokus kepada Tuhan, itu berarti kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Bukan mengenai perbuatan kita, kehidupan kita, apa yang kita ada dan sebagainya. Tapi iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Jadi semoga Tuhan berkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami terus berdoa dan menyerahkan hidup kami. Biarlah di surga hikmat Roh Kudus-Mu akan terus memimpin kami kepada suatu pegangan hidup yang benar, yaitu terus menerus bersandar kepada Tuhan sebagai Tuhan dan penyelamat serta kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami sentiasa berhadapan dengan cabaran di dalam hidup kami. Tapi Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pegangan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang mengajar kami untuk terus-menerus peka kepada pimpinan Tuhan, supaya apapun yang ada dalam kehidupan kami tidak akan menjerat kami, tidak akan mengikat kami, dan tidak akan menjadi satu beban yang memisungkan pemikiran dan hati kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang sebagai respon kita di dalam firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, marilah kita bersama-sama mengakui iman kita. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia naik ke sorga, dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi baik orang yang masih hidup dan yang sudah mati.
Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja Sinode yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Dan segenap jiwaku. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam doa Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sekarang marilah kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam lagu kesyukuran. Terus memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada potret dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Mari kita memuji Tuhan.